Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iksan Nurul Haq dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya sedang bersama dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fatia Zahra Munawarah dari Prodi PG PAUD. Perkenalkan juga, nama saya Muhammad Ridwan dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Kami di sini akan melaksanakan tugas Mokaku UPI Cibiru tahun 2024. Dan untuk tugas ini juga kami telah mendatangkan 2 narasumber. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita. Boleh Teh untuk memperkenalkan nama, prodi, dan tahunnya. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Nisa Nur Hasana, boleh dipanggil Nisa. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, angkatan 2021. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Osi Destiani Fadila dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2021. Jadi untuk pembahasan topik podcast kali ini adalah implementasi teknologi, terutama implementasi teknologi pada dunia pendidikan. Nah Teh, tapi sebelumnya kita mau berterima kasih banget sama Teh karena telah menyempatkan waktu buat datang ke podcast kita untuk memenuhi tugas Mokaku UPI ini nih. Terima kasih Teh. Terima kasih ya Teh. Sama semangat ya menjalani kegiatan Mokaku ini. Siap Teh, selalu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya mulai podcastnya. Bisa? Menurut kakak, apa sih implementasi teknologi? Implementasi teknologi ya, kalau menurut aku implementasi itu kan menerapkan gitu. Nah, jadi kita itu harus menerapkan teknologi karena kan zaman sekarang itu apa-apa pakai teknologi gak sih? Jadi mau kita belajar bisa pakai teknologi, mau kita cari uang nih kerja bisa mulai pakai teknologi dan sebagainya. Jadi apalagi di dunia pendidikan gitu ya, sangat-sangat penting untuk mengimplementasikan teknologi. Jadi implementasi teknologi itu penerapan teknologi tergantung di bidang apa dulu nih. Misalkan di bidang pendidikan, implementasi teknologinya itu misalkan di learning, kemudian aplikasi-aplikasi sebagainya kayak gitu, itu termasuk implementasi dari teknologi. Kalau menurut saya kayak gitu sih. Kalau menurut Teh Osi sendiri gimana? Kalau menurut aku, implementasi teknologi itu memanfaatkan dan menggunakan teknologi dari setiap aktivitas gitu ya. Misalnya baik itu dalam pendidikan misalnya ya, kita bisa mengenalkan media pembelajaran berbasis teknologi, terus juga mengenalkan aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi berguna banget ya buat pendidikan gitu ya Teh ya? Sangat berguna. Terus? Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak implementasi teknologi itu berhubungan tidak dengan pendidikan? Pasti berhubungan sih ya, kan tadi aku udah bilang gitu kalau implementasi teknologi itu nggak cuma di bidang pendidikan, tapi juga di bidang lain-lainnya juga pasti itu tuh ada implementasi dari teknologinya sendiri. Tadi pertanyaannya berapa penting ya? Iya, seberapa penting? Pasti kalau ditanya seberapa penting, sangat penting kalau menurut saya, karena di zaman yang sekarang penuh dengan teknologi ini tuh kalau misalkan di kita istilahnya gaptek atau gagal teknologi, kita tuh bakal sulit untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada di sekitar kita. Nah, jadi seberapa penting mah pasti penting banget gak sih Teh? Ya kan? Ya, pasti penting banget. Ya betul, karena kalau misalkan kita masih tertinggal nih, belum bisa memahami pengimplementasian dari teknologi, itu pasti kita bakal kewalahan sendiri buat menghadapi tantangan zaman yang sekarang. Ya. Kalau dari Teh Osi sendiri ada pendapat yang berbeda gak sih? Sama gitu ya, seperti Teh Nisa nggak beda jauh. Karena di tantangan sekarang gitu ya, apalagi abad 21 dan sebagainya gitu, kita butuh mengejar perkembangan dari teknologi ini, seperti itu. Kalau Penting, sangat penting lah ya gitu. pentingnya tuh penting banget gitu ya Teh ya? Sangat penting. Kalaupun Kalaupun misalnya kita kan ada gitu ya dari berbagai daerah yang yang kesulitan buat mendapatkan teknologi itu gitu yang ya. terbaru gitu. Iya, yang terbaru gitu. Sebisa mungkin kan ada misalnya jadi dari pemerintah, terus juga dari harus dapat kebijakan gitu dari biar pemerintah. merata gitu ya? Iya, biar merata. Jadi yang tertinggal dari teknologi itu pun bisa mengejar seperti itu. Karena emang sepenting itu ya sebenarnya teknologi Iya, itu. sangat penting.
kalau kayak gitu, kan tadi kakak bilang itu tuh penting dalam bidang pendidikan ya, penting banget kan. Nah, menurut kakak sendiri tuh, siapakah yang memegang peran penting dalam pengimplementasian teknologi dalam pendidikan itu? Itu kalau menurut kakak tuh siapa peran pentingnya? Iya, gitu Kak. Ya, kalau yang paling bertanggung jawab sih banyak gitu ya, yang bertanggung jawab. Nah, bisa dari pemerintah itu mengeluarkan kebijakan gitu ya untuk menggunakan teknologi. Terus juga dari guru gitu ya, dari sekolah gitu. Sekolah itu mengadakan fasilitas teknologi seperti misalnya komputer, terus juga internet, terus juga proyektor untuk menunjang pembelajaran. Kemudian dari gurunya juga harus bisa mengajarkan gitu ya terkait teknologi untuk siswanya itu agar bisa gitu ya. Dan untuk siswanya juga harus bisa mengimplementasikan gitu agar mencari informasi yang positif seperti itu. Kalau Teknisa pendapatnya berbeda apa sama? Sama sih, kalau menurut aku tanggung jawab terbesar itu ada di pemerintahan, karena kan pemerintahan emang dari apa ya istilahnya raja dari segala raja yang pegang industri yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau misalkan ditanya siapa yang bertanggung jawab ya pasti pemerintah, tapi sebelum ke pemerintah mungkin dari diri kita sendiri juga pasti sudah apa ya bisa buat bertanggung jawab untuk hal ini, karena apa ya kita juga sangat-sangat perlu gitu untuk memahami tentang implementasi dari teknologi ini, karena kan kita juga pasti bakal pakai gitu istilahnya sehari-harinya bakal pakai buat sekolah, buat belajar, buat kerja dan sebagainya. Nah jadi selain dari pemerintahan itu sendiri, mungkin kalau untuk di bidang pendidikan ya pasti sekolah, kemudian pihak-pihak administrasi dan juga pegawai-pegawai yang ada di sekolah juga menurut saya itu sangat bisa bertanggung jawab dan terlibat dalam hal itu sih. Tapi ya Teh ya, kalau menurut saya sendiri itu tuh memang pemerintah tuh memegang peran penting gitu. Tapi kalau misalnya benar kata Teknisa, kalau kitanya sendiri yang nggak bisa teknologi tuh, ya jadi pemerintah juga nggak bisa apa-apa kan ya? Kalau dari diri sendiri dulu. Kalau kayak gitu nih, menurut kakak sendiri nih sebagai mahasiswa, apakah Universitas Pendidikan Indonesia alias UPI ini tuh sudah mengimplementasikan teknologi dalam sarana prasarana ajar mengajarnya dengan baik apa belum? Kalau menurut aku sih udah gitu ya, karena dari segi jurusan ya, dari jurusannya dulu itu di UPI kan beragam gitu ya. Ada contohnya ada teknologi pendidikan itu ada, terus juga teknik komputer, RPL, multimedia multimedia. Itu kan banyak gitu ya jurusan-jurusan yang mencangkup gitu ya teknologi pendidikan itu sendiri. Pastinya juga dari dosen, mahasiswa itu sudah melaksanakannya dengan baik gitu ya untuk pengimplementasian teknologi pendidikannya itu seperti itu. Kalau Teknisa sendiri apakah sama atau memiliki pendapat yang beda nih? Kalau menurut aku sama sih, karena gimana ya di UPI ini menurut aku udah cukup bagus banget kalau misalkan ditanya tentang pengimplementasian dari teknologi itu ya, karena di sini kita udah mulai apa ya dimulai dari hal kecil nih, dari mulai masuk kuliah. Mungkin adik-adik maba juga ngerasain ya masuk UPI itu yang jalur mandiri itu kan pakai teknologi ya, gak langsung gak ribet harus datang dulu ke kantor untuk ngurusin berkas dan sebagainya. Mungkin ada beberapa hal yang memang harus datang untuk ke kantor ya untuk mengurusi hal tersebut, tapi karena kalau sekarang menurut aku lebih efisien karena banyak juga hal yang emang bisa diurus secara apa ya bisa kapanpun dimanapun, yaitu lewat online itu tadi. Karena ya karena berkembangnya zaman itu menurut aku lebih bagus sih, jadi nggak apa ya kita bisa multitasking lah, bisa sambil ngerjain ini itu, bisa sambil daftar kuliah, bisa sambil ngerjain ini di rumah. Nah menurut aku itu udah termasuk implementasi yang ada di UPI. Selain itu menurut aku yang lumayan keren itu pengimplementasian teknologi dari jurusan aku sendiri nih ya, yang aku rasain ada di semester akhir itu ada mata kuliah yang menyambung pada abad 21 ya Teos ya, kayak apa sih yang digital itu ya, matkul digital. Nah di situ kita itu diajarkan buat bikin kayak misalkan media pembelajarannya itu secara digital, kemudian belajar coding dan sebagainya. Jadi coding itu bukan cuma dari prodi RPL ataupun Tekom aja guru gitu SD ya, juga guru ya. SD pun zaman sekarang udah mulai bukan dituntut apa ya, tapi udah mulai harus bisa Up to date ya Kak, gitu ya. Jadi gak cuma teknik-teknik aja nih, atau IT aja yang
bisa coding gitu. Guru SD pun sekarang udah mulai harus dikit-dikit lah minimal gitu tahu basic buat kayak coding kayak gitu. Menurut aku bagus itu. Berarti sekarang guru SD tuh memang segala bisa ya Kak, multi talentnya tuh bener gitu. Ya Iya. itu PGSD pendidikan guru segala diajar. Iya, betul. Kemudian kan ini kalau dari tadi berarti secara garis besar UPI itu sudah mengimplementasikan teknologi dengan baik. Nah, kalau dari pengalaman Teteh berdua, ada gak hambatannya dalam pengimplementasian teknologi ini di lingkungan kuliah? Di lingkungan, ya. Iya. Oke, aku mau jawab duluan nggak apa-apa? Oke, kalau menurut aku hambatan, aku pernah ngalamin hambatan tentang teknologi ini di semester 1, yaitu dimana akun dari bukan siap apa sih yang buat CBT itu buat CBT itu kayak ya semacam akun untuk CBT milik aku ini nggak sempat ke input sama pihak administrasi yang ada di UPI Pusat, otomatis aku nggak bisa ikut CBT dan aku nggak ada nilai, nggak punya nilai. Nah dari situ ya menurut aku itu hambatan yang sangat-sangat besar gitu selama aku jadi mahasiswa di sini, dan benar-benar Kaget gitu nggak sih? ya bukan kaget lagi, udah apa ya, udah semester 1 nih kita aku udah semangat di semester 1 pasti lagi semangatnya gak Bener, bener, ngejar bener. nilai bagus, nilai yang pokoknya memuaskan lah, aku pengen banget dapat nilai kayak gitu, tapi tiba-tiba harapan itu hancur cuman gara-gara si pihak administrasi di sana itu nggak nge-input akun aku, jadi aku nggak bisa ikut kan. Nah di situ aku kayak ya Allah hopeless ini udah mau gimana. Tapi setelah diurusin gitu ternyata emang ya pada akhirnya aku tetap gak bisa ikut CBT, apalagi semester 1 itu banyak mata kuliah umum ya. Iya, banyak. Nah banyak mata kuliah umum yang harus pakai CBT. Nah di situ aku ya udah pasrah sih, udah nangis. Ujung-ujungnya untuk dapat nilai tersebut aku istilahnya bukan nangis apa ya minta-minta ke dosen satu-satu. Mohon gitu ya? Iya, mohon ke dosen satu-satu buat kasih aku tugas biar aku tetap bisa dapat nilai kayak teman-teman yang lain. Cuman agak sadly-nya itu karena aku dapat nilainya itu beda dari yang lain nih, karena aku gak ngikutin CBT, jadi nilai aku lebih rendah daripada yang lain. Nah di situ downfall era aku sih, aduh ya Langsung sakit hati dikit ya Kak gitu. Udah dikit lagi itu udah Turun banget ya Kak? udah down banget di situ. Kalau Teh Oci gimana? Kalau dari aku sih nggak ada ya hambatan kalau selama aku di UPI ini gitu ya. Beda ya Untuk- sama teknik saya. Ya, karena kan mungkin dari teknisnya waktu awalnya itu kan CBT itu waktu ujian masuk gitu ya, ujian awal-awal gitu. Pasti nanti kalian juga ngerasain lah CBT itu seperti apa. Kalau dari aku sih alhamdulillah aman-aman aja gitu untuk selama ini. Tapi untuk keseluruhan gitu hambatan dari pengimplementasian teknologi ini sih kayaknya dari biaya gitu ya, biaya keseluruhan gitu, karena kan biaya untuk teknologi ini tuh nggak murah gitu ya, Iya, pastinya juga mahal. setuju. Ya, terus juga dari sumber daya manusianya gitu, dari kitanya juga kan banyak yang harus banyak belajar gitu dari teknologi pendidikan ini gitu. Ini buat pertanyaan terakhir. Dari kita Berarti nih, ya dari kalau kita. implementasi teknologi itu pengaruhnya besar banget ya di dunia pendidikan. Kalau menurut Teteh ada gak pengaruh negatif sama positif, bisa diberikan contoh nggak Contoh dari implementasi teknologi? dalam bidang pendidikan tuh negatif positifnya apa gitu Teh? Kalau misalnya positifnya, kita bakal lebih mudah gitu ya mencari informasi Iya, gitu. bener-bener. Misalnya dari tugas dan sebagainya. Terus juga kita bisa belajar lebih menarik lah, maksudnya lebih kan banyak gitu ya di sekarang ide-ide mahasiswa tuh nggak yang Semuanya out of the box ya gitu ya gitu. Kak? Bisa buat games dan sebagainya, dari aplikasi media pembelajaran yang lebih menarik, pokoknya interaktif lah ya gitu. Tentunya pasti bakal buat lebih mudah dan menarik dan gampang lah intinya gitu ya. Terus juga kalau misalnya negatifnya, kalau misalnya gak ada teknologi pendidikan ini gitu ya, dan kita udah istilahnya udah kecanduan lah intinya, sekalinya hilang gitu, pasti kan kita tuh Nyari ya iya kayak nyari gitu iya, kan, iya. karena kita gak tahu lagi nyari informasi yang mudah tuh kayak gimana, ngerjain tugas yang mudah tuh kayak gimana, karena kayak udah merasakan semuanya ada di genggaman Iya, tangan gitu. ya Kak? Kalau teknisa? Menurut aku
positifnya mungkin aku setuju ya kayak Osi gitu, bisa dapat ilmu baru atau pengetahuan baru ya, kita nggak perlu ngorek-ngorek buku nih sampai buku setebal apapun, kita sebenarnya nggak perlu baca buku tersebut karena sekarang udah ada teknologi namanya Google ataupun ChatGPT pun bisa ngejawab kan ya. AI udah bisa jawab pertanyaan kita tanpa kita harus cari tahu lebih jauh gitu dari manual. Misalkan dari buku kan, kalau mungkin zaman dulu itu kita pengen tahu kira-kira fungsi dari organ tubuh ini tuh apa ya. Nah, kita mungkin harus cari tahu dulu dari buku ya, Kak? Sih? Harus beli lagi ya, Kak. Harus beli dan sebagainya. Kita keterbatasan di situ. Tapi kalau zaman sekarang karena udah semuanya serba mudah, udah gampang gitu, udah bisa didapatinya gampang. Nah, kalau misalkan dari kekurangannya menurut aku, karena kan teknologi ini kebanyakan gitu ya, ini kebanyakan tapi gak semua teknologi itu berbasis sama listrik dan sebagainya. Nah, kalau misalkan si listrik ini padam, otomatis kita sulit juga buat mengakses. Nah, itu negatifnya menurut aku di situ. Jadi kita karena tadi udah ketergantungan, mungkin karena kalau misalkan udah mati listrik, udah end semuanya, dan juga sama yang tadi tuh kesalahan sistem. Nah, mungkin kalau di teknologi yang berbau digital itu, kalau kesalahan sistem kayak gitu tuh lumayan ngaruh ya, kayak misalkan nih sekarang akun siak dan sebagainya itu lebih banyak crashnya gitu, jadi kita sulit buat ngeakses hal Banyak tersebut errornya, ya, Kak, bener banyak sih. errornya kayak gitu. Nah, itu menurut aku salah satu negatifnya dari kurangnya, bukan negatif atau kurangnya dari teknologi, kekurangan dari teknologi itu ya. Mungkin itu sih. Sebelumnya kita mohon maaf banget nih Kak, dikarenakan durasi malah udah habis, jadi malah kerasa kayak wawancara ya, bukan podcast ini. Gimana nih? Durasinya kayaknya kurang ya kalau buat ngobrol ya, Kak? Iya, kurang 5 jam. Iya ya, minimal 5 jam ya, Kak ya harusnya ya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banget ya, Kak, buat waktunya. Terima kasih juga karena udah menyempatkan waktu dan mau jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan kita. Sekian aja dari kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya, Teh. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.